Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami dalam proses pembelajaran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Sanawiyah dengan materi Masuknya Islam ke Indonesia dengan tema Kondisi Masyarakat Indonesia Sebelum Datangnya Islam. Tetapi jangan lupa, sebelum kepada materi, jangan lupa subscribe, like, dan share. Baik, rekan-rekan sekalian, bahwa kalau kita perhatikan dalam proses pembelajaran ini, bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Proses masuknya Islam ke Indonesia itu pada umumnya berlangsung secara damai. Islam masuk ke Indonesia melalui saluran perdagangan, baik itu para pedagang atau saudagar dari Arab, saudagar dari Gujarat, saudagar dari Persia, dan saudagar dari Cina. Para pedagang dari Arab seringkali harus singgah dulu beberapa bulan di Indonesia. Ini menunggu pergantian antara angin muson barat dan angin muson timur. Sehingga bahkan abad ke-7 sebagian penduduk Cina sudah menganut Islam, bahkan menjalin perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Baiklah, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia sebelum datang Islam? Ada 5 kondisi masyarakat Indonesia sebelum datang Islam. Yang pertama adalah kondisi sosial budaya. Bahwa kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam, bahwa corak seni budaya dan bahasa itu beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Ini perlu dipertahankan dan bahkan perlu dilestarikan. Yang kedua, yaitu kondisi agama atau kepercayaan. Masyarakat Indonesia yang tinggal di Indonesia sebelum Islam itu sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitaya. Agama Hindu, kita tahu kita lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab sucinya Weda. Adapun agama Buddha dengan kitab sucinya Tripitaka, lahir di India kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi. Sementara itu, Kapitaya adalah sebuah kepercayaan yang memuja Sang Hyang Taya, yakni bermakna hampa atau kosong. Mereka mendefinisikan bahwa Sang Hyang Taya adalah Sang Hyang Widi, tan kena kinaya ngapain anak palah dudu. Atau Tuhan itu tidak boleh diserupakan atau bahkan terlintas gambarannya di pikiran kita. Kalau sampai diwujudkan maka itu berarti bukan Tuhan. Sedangkan para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia dalam 2 jenis, yaitu animisme dan dinamisme. Selanjutnya, kondisi yang ketiga adalah kondisi perekonomian. Penduduk Indonesia sebelum Islam datang itu memiliki berbagai mata pencaharian. Di antaranya ada yang berdagang, bercocok tanam, berternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Penduduk Indonesia mayoritas itu kebanyakan bercocok tanam, terutama yang tinggal di daerah pedalaman.
Adapun yang tinggal di kawasan pesisir, rata-rata menekuni profesi sebagian nelayan dan pedagang. Kita tahu bahwa Indonesia terletak di daerah tropis sehingga mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu yang merupakan elemen penting untuk bercocok tanam. Makanya, komoditas pertanian dan perkebunan sebagian besar dapat tumbuh di Indonesia, yang notabene memiliki tanah subur melimpah, sehingga Indonesia adalah penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis. Komoditas pertanian dan perkebunan di Indonesia meliputi cengkih, kayu manis, kayu putih, rempah-rempah, dan lain-lain. Kondisi yang keempat, bahwa kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga abad ke-12, itu Sriwijaya mengalami masa kejayaan. Itu baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Nah, kejayaan yang dialami Sriwijaya ini itu sangat ditentukan oleh letak wilayah kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Sebagian pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat kekuasaan Sriwijaya banyak dikunjungi oleh para pedagang dari Persia, Arab, bahkan dari Tiongkok. Namun, memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kekayaan alamnya sudah tidak lagi menghasilkan dan kalah dengan Pulau Jawa. Untuk menyiasati hal ini, Sriwijaya menerapkan bea cukai yang mahal bagi kapal-kapal yang berlabuh. Makanya tindakan Sriwijaya ini tersebut ternyata tidak memberikan keuntungan bagi kerajaannya. Sebaliknya kapal-kapal asing mencoba menghindar untuk berlabuh. Nah, kemunduran Sriwijaya ini diperparah lagi dengan serangan kerajaan Singosari dari Jawa. Melalui apa? Melalui ekspedisi Pamalayu atau Pamalayu, ya namanya, ekspedisi Pamalayu. Nah, melalui ekspedisi tersebut, supremasi kerajaan Singosari dapat ditancap di kelas wilayah Sriwijaya di Sumatera. Setelah Singosari berkuasa, muncul lagi, yaitu kerajaan Majapahit. Ini sangat berpengaruh besar sekali. Dengan munculnya kerajaan Majapahit ini semakin memperlemah kedudukan Sriwijaya. Kita tahu bahwa Majapahit pernah tampil sebagai supremasi kekuasaan di wilayah Indonesia setelah Sriwijaya runtuh. Bahkan kejayaan kerajaan Majapahit itu terjadi pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk beserta patihnya yang terkenal, yaitu Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya. Dia melakukan perluasan wilayah secara luar biasa. Majapahit kemudian mengalami kemunduran yang lebih banyak disebabkan oleh adanya konflik internal. Akhirnya pada tahun 1478 Masehi, Majapahit mengalami keruntuhan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beraneka ragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah tersebar dari mulai Sabang sampai Merauke. Bahkan setiap suku bangsa mempunyai corak seni, budaya, dan bahasanya masing-masing. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman ini atau pluralitas tersebut merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Inilah yang perlu dipertahankan dan perlu dilestarikan. Untuk lebih efektifnya dalam pertemuan ini,
cobalah buat sebuah ringkasan tentang bagaimana kondisi masyarakat Indonesia sebelum kedatangan agama Islam. Barangkali sebagai awal dari perjumpaan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau kita simpulkan, ada kondisi masyarakat Indonesia itu terbagi kepada 5 bagian. Yang pertama, kondisi sosial budaya. Yang kedua, kondisi agama atau kepercayaan. Yang ketiga, kondisi perekonomian. Yang keempat, kondisi sosial politik. Dan yang kelima, kondisi suku bangsa. Selamat berjumpa lagi dalam episode pembelajaran selanjutnya dalam tema yang nanti akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.